Ger. Biar kalau kita lihat di Instagram, kesibukan Jessica Iskandar ini mengurus anak bungsunya gemes banget, baby Hagia, ya kan? Dan dia udah mengurus lagi Jessica sekarang. Iya kan? Kita pengen tahu gimana perkembangan baby Hagia sekarang memasuki usia 6 bulan. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia the one and only Jessica Iskandar. Cantik sekali, jadi cantik sekali sih, kembaran akbar ya Allah. Cepat sekali mengurusnya ya. Iya. Enggak juga sih Kak. Enggak juga? Lumayan enggak, lah. Kamu kan baby udah 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan baby. Gimana 6 bulan ngurus baby Hagia? Seneng, happy, terus kan karena lucu banget jadi tiap hari tuh kayak ada mainan gitu. Ada Ya, mainan, gemes banget. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat gimana serunya seorang Jessica Iskandar mengurus baby Hagia. Ini dia. Ini dia. Oh, lucu banget. Ya, kayak anak gue dulu. So cute. Mau diajak. Iya, kapan-kapan aku ajak ya. Iya dong. Oh, kesini dong. Katanya nggak ada budgetnya buat bayi gimana? Oh ya Allah. Harus ada ya, Bo. Coba baby Hagia udah bisa apa aja? Karena yang kita dengar dari tim kreatif katanya udah bisa masak rendang katanya. Enggak, sekarang lagi onggong-onggong. Apaan tuh? Apa tuh? Kayak dia tuh kayak begini nih. Ini. Kuatin kaki kanan. Merangkak maksudnya. Bukan. Dia lagi gini, dia lagi goyang. Onggong-onggong. Onggong-onggong iya. Namanya onggong. Onggong-onggong tuh kayak kue yang pakai kelapa itu loh. Jedar. Bagus banget ini. Ini kan, nih kita lihat ya baby Hagia. Ini kan Ya ampun. anak perempuan kamu. Yang kamu rasakan perbedaannya ngurus anak perempuan dibandingkan dua anak sebelumnya tuh apa sih kalau buat Jedar? Kalau aku sih ngeliatnya merasakannya tuh kalau anak perempuan kayaknya lebih kalem, terus kayak lebih santai gitu, terus kayak aku lebih banyak punya waktu gitu. Kalau dibandingin sama Don dan El ya, gitu. Jadi anak perempuan tuh kayaknya lebih enak aja gitu, lebih kalem gitu. Oh karakternya dia emang lebih kalem dibandingkan Iya, lebih sama kalem. kakak-kakak. Rewel nggak Jedar kalau Enggak misalnya rewel. nyusunya, apanya, makanannya? Enggak rewel. Nggak rewel? Makannya sekarang kan udah mulai empati juga, terus makannya juga gampang. Apa makannya masih? Makannya apa? Sekarang Ya bubur. Udah mulai pure-pure gitu. Jadi kemarin makan brokoli, pakai pumpkin sama pakai ayam. Pumpkin. Oh. Oh ya Allah. Makannya suka makan, terus susunya juga suka, terus Kayak boneka ya anak kamu ya. Tapi udah jalan-jalan nggak? Udah jalan-jalan Luar biasa. keluar? udah. Kemarin kita baru pulang dari Sumba. Oh, bawa Bawa babynya. hadiah. Kamu Zumba sekarang? Ke Sumba. Ke siapa? Sumba. Oh ke Sumba. Ngomong dong. Pulau Sumba. Ya. Tapi itu kakak-kakaknya gimana sama baby Hagia? Sayang banget, terutama Don yang paling sayang. Soalnya Don tuh kalau ngeliat Hagia tuh dibecandain gitu, dibikin ketawa, terus diajak main. Dewi langsung longhor. Ayo Kak, ayo Kak. Ayo Nowi. Ayo dong. Cepetan dateng dong yuk kita bikin. Siapa sayangnya? Sayang yang mana? Siapa sayangnya? Nanti suamiku yang halal lah. Oh, tebar jala mulu lu. Nah, kita mau kasih lihat ya, ini perkembangan baby Hagia yang menggemaskan sekali buat sobat ambiar. Seru banget ya. Aduh, gemoy banget ya tangan-tangannya ini undul-undul. Kakinya juga. Kamu dandanin dia terus berarti ya? Iya, dia lagi, soalnya kan mumpung umur segitu masih belum bisa Anak perempuan nggak protes. mau gitu. Jadi semuanya dipakein aja Iya. yang lucu-lucu. Terus kalau anak perempuan sama anak laki beda ya? Kalau anak perempuan belanjaannya lebih seru ya? Iya. Jepit lah, apalah, apa. Glitter, rembe-rembe. Iya. Oke, coba kalau dari bangun pagi biasanya apa yang kamu lakukan untuk baby Hagia? Biasanya aktivitasnya apa aja? Pagi, biasanya tuh tidur kan jam 6 sore. Terus nanti bangun-bangun jam 2 pagi, nyusu sebentar kayak 45 menit, terus tidur lagi. Terus bangun lagi jam 5, nyusu sebentar. Terus abis itu dia bangun, aku tidur lagi. Terus abis itu aku ketemu lagi di jam 7, Hagia nyusu, terus dia tidur, aku tidur lagi. Terus abis itu baru bangun. Bobo, nenen bobo, nenen gitu aja terus ya setiap hari ya. Abis itu dia berjemur, empasi, mandi, bobo lagi.
Empati apa sih, Wi? Mana aku tahu. Makanan pengganti air susu ibu. Makanya. Ntar nanti aku punya anak dulu baru gue tahu. Iya, makanya. Aku aja nggak punya anak, aku tahu. Iya, bapak yang baik loh, jangan bapak kebanyakan yang sama baik. ibu-ibu janda yang udah punya anak. Tapi kamu pakai babysitter nggak sih buat ngurus baby aja? Pakai. Untuk ngebaginya gimana? Ngebaginya jadi porsinya gini, aku udah bilang sama susternya, sus cuma bantuin aku aja, aku pengen ngurus anak aku fully time gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi makan ya udah suster bantu ajak main gitu. Seneng banget jadi susternya yang ngajakin main. Iya, ya. lucu. Iya, Ya seru ya. Ini kita mau kasih lihat ya komentar dari netizen tentang baby Hagia. Baby Hagia warna rose gold gemes banget. Kak, itu boneka pinknya pakai baterai Lucu apa? banget ya tuh boneka. Bo. Cara ambil hak asuh Hagia dari Jedar gimana? Nggak bisa. Kak J, keranjang kuning buat CEO boneka pinknya mana? Masa mau ambil hak asuh? Tapi gak saking gemesnya. Tapi emang bener ya anak Ada kamu komentar paling lucu gini, ih gemes banget sama baby Hagia. Kemarin ketemu baby Hagia sama bapaknya, pengen cium bapaknya deh gitu. Ada juga ya. Gemes dua-duanya kebalik. Itu mah gatel. Aku udah bilang. Nah, yang komentarnya itu Siapa tuh? Ibu-ibu atau anak muda? Ibu-ibu, bapak-bapak. Begini, aku udah bilang sama Dewi, Wi kalau komen jangan pakai akun pribadi, pakai fake account. Emang kakak itu kak? Gak itu pernah dia. ya gue minta kayak gitu sama laki orang, sorry ya. I have value, darling. Fitnah deh ah. Tapi Jedar, kalau papanya sendiri gimana? Dia protektif gak? Kan anak perempuan satu-satunya, cinta pertamanya juga. Kalau anak perempuan kan papanya. Kalau papanya ke Hagia gimana? Protektifnya tuh lebih kayak gini, kayak misalnya Hagia kalau dia butuh apa tuh lebih cepet tanggap Satset gitu. ya. Satset. Terus kalau kayak Hagia lagi main di playmat, terus udah gitu ada Don naik sepeda, muter-muter, Donnya dibilang, Don jangan main di situ, main di luar gitu. Jadi Jedar, El suka cemberes nggak? Cemberes itu apa sih cemberes? Cemberes itu apa sih? Semua orang juga tahu Cemberes itu apa? Cemberes itu adalah jealous dari cemburu. Oh cemburu. Lu yang nyuruh gua ngomong, kesana kayak gua yang tahu. Padahal lu yang nyuruh gua ngomong sendiri makanya. Gue ngomongin cemberong. Aku tahu bahasa salon dari Karen. Maaf ya, namanya juga anak motor bahasanya cemberes ya. Gimana cemburu nggak El lihat baby Hagia? enggak sih, El sama Don dua-duanya nggak ada yang Sayang. cemburu. Dua-duanya justru sayang banget. Perhatian, dijagain gitu ya. Dijagain. Pokoknya kalau ngelihat Hagia lagi ngapain terus digangguin Don, Elnya marah. Kalau misalnya Hagia lagi ngapain terus ada Gangguin. Donnya yang ajak main. Ajak main. gitu. Hagia tuh artinya apa sih? Hagia tuh sebenarnya sih awalnya dari ini nama masjid di Turki. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Oh, Hagia Sophia. Tapi aku ulang-ulang namanya tuh kayak terngiang-ngiang di otakku gitu, terus kayak Hagia. Ntar kalau udah gede jadi Mbak Hagia, bahagia gitu. Gemes banget. ya tapi bagus sih ya, makanya aku Nanti penasaran. kamu kalau punya anak namanya Haya, jadi kalau udah gede dipanggil Mbak Haya. Kamu tuh ya, puji aku lagi puasa nih. Gue lagi puasa, gue gak mau marah ya. Kamu lagi puasa? Ya hilang deh pahalanya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Bayi Hagia bikin gemas netizen. Jessica Iskandar ungkap perjuangan jadi ibu. Di balik bayi lucu ada ibu kurang tidur seperti gelandangan. Capek. Which is true. Tapi kan udah biasa sebetulnya kan? Iya, udah biasa sih sebenarnya. Hari-hari sebenarnya di rumah Kerja sama sama suami ya. enggak, kalau suamiku menyerahkan semuanya ke aku. Oh, oke. Jadi suamiku tuh cuma bantuin kalau sayang tolongin aku dong, gendongin dulu gitu. Nanti dibantuin gitu. Soalnya nggak tahu deh. Kayaknya nggak tahu deh. Jiwa Kenapa? keibuannya lagi Maksudnya ini banget. nggak tahu deh itu kenapa? Kayaknya Masalah. nggak ada kan. Emang bener yang diomongin orang itu? Nggak ada. Lu jangan kesana-sana Jadi, deh. meleduk.
dengan senang hati gitu ngajak main, ngajak bercanda, ikut gendong. Cuma kan yang namanya perentelan tuh kayak aku tuh nggak biarin ibu lah suamiku ya. ganti popok, nggak aku biarin. Kenapa? Karena menurut aku itu biar jadi urusan aku aja, urusan ibu. Ya benar. buat ganti. Urusan perempuan ya. Mandiin juga enggak. Tapi kamu ada pernah momen nggak ngerasa kecapean banget? Karena ada beberapa bintang tamu kita di sini ngerasa kayak aduh gila capek banget, pengen banget, suaminya pengen dibantu suami, bantuin gitu. segala macem. Pada akhirnya mereka menemukan titik stres, kok suami gue nggak bantuin? Kadang-kadang sih aku kalau ngelihat Vincent, misalnya kan yang kalau bangun jam 1 jam 2 gitu kan, Hagia bangun terus udah gitu Vincentnya masih tidur. Terus sebenarnya aku pengen bangunin tapi aku kasihan gitu. Jadi aku juga ngerasa aku enjoy banget ngerawat Hagia, jadi happy-happy aja. Cuma mungkin awalnya kemarin-kemarin aja waktu 1, 2, 3 bulan pertama kan itu kan yang bangun tiap 2 jam. Kamu ada baby dude berarti? Baby belum? Baby blues. Gak ada sih, gak ada baby. Kok baby dude sih? Gua nggak tahu. Baby dude, gue Lupa namanya. Kamu baby blues? Gak ada, aku ada dulu aku baby blues waktu El Barak. Oh waktu ini indah? Gak ada. Cuma awal-awal aja aku sempet capek. Kalau capek kan udah nggak tahu tuh mau ngungkapin perasaan kemana lagi. Jadi kadang aku suka nangis gitu. Kenapa nangis? Capek. Ngurus anak. Iya. Tapi suamiku bilang, kamu kalau capek kamu tidur. Soalnya yang bantuin kamu tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Kenapa kamu maksain diri kalau kamu capek kamu tidur? Iya bener juga ya. Yang bantuin kamu berapa orang? Ada banyak. Ada siapa aja? Banyak banget. Tapi maksudnya kamu ngapain capek-capek nangis begitu? Udah kalau Kata kamu siapa nih? suamiku. Bagus atuh Vincent gitu Iya mah. benar, jadi itu menyadarkan aku. Soalnya ketika aku melahirkan kan anak tuh rasanya segalanya. Jadi aku tuh pengen selalu sama. Jedar, tadi kamu bilang kalau kamu capek tuh kamu biasanya nangis. Terakhir kamu nangis tuh karena kecapean ngurus anak tuh kapan? Oh, udah berapa bulan yang lalu. Udah itu waktu zamannya Hagia masih bangun setiap 2 jam. Ya itu namanya kamu kena baby rock kalau gitu. Udah bukan baby blues lagi ya, rock and roll. Ya ini enggak baby juga blues. nih. Tapi Jedar, di bulan Desember Iya. kita tahu ini adalah bulan yang membahagiakan buat kamu. Kehadiran baby Hagia pun juga bulan yang berat kan harus kehilangan orang terkasih. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Di balik sosok Hagia yang menggemaskan, Jessica Iskandar sedih. Sang ayah nggak bisa menyaksikan tumbuh kembang sang cucu. Cucu. Gimana itu sayang? Kamu boleh koreksi kalau salah. Hagia lahir di tanggal 2 Desember. 2 Desember, Oh, anakku 1 Meninggal Desember. Di tanggal 28 Desember. 28 Desember. Papa sempat lihat. Sempat. Jadi waktu aku kan ada kendala waktu aku melahirkan Hagia. Jadi tuh aku sempat 11 hari di rumah sakit kan. Itu papa sempat jenguk, sempat lihat Hagia jenguk gitu. Waktu itu si papa udah di kursi roda. Nah terus habis jenguk itu kan aku udah sama Hagia terus fokus penyembuhan segala macem gitu. Jadi sekali itunya doang papa jenguk ke rumah sakit. Habis itu habis itu papa udah nggak bisa ke rumah lagi. Kalau aku ke rumah papa Hagia nggak aku bawa gitu. Jadi sekali-kalinya itu doang. Ya karena kan apalagi bayi ya. Iya, waktu itu kan soalnya belum 40 hari kan, jadi emang aku nggak kemana-mana dulu gitu. Jadi cuman sekali papa ngelihat Hagia. Sekali ya, Bilang apa saat itu papa? cantik banget anaknya, semoga jadi anak yang sehat. Itu pun ngomongnya udah susah banget sih, udah kayak udah banyak diem juga. Terus aku juga waktu itu keadaannya belum sadar banget gitu, masih lemes banget. Jadi nggak sempat komunikasi yang gimana-gimana gitu. Ini tuh perasaan yang campur aduk di bulan Desember buat kamu. Gimana bisa menghadapi itu semua ketika akhirnya mendapatkan satu berkah yang begitu luar biasa tapi kehilangan orang yang begitu bermakna buat kamu? Gimana ya, namanya hidup ya, ada yang datang ada yang pergi gitu. Kalau saat itu sih keadaannya yang pasti sedih, terpukul, menangis. Cuma Harus dijalani. iya balik lagi mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa, terus tukar pikiran gitu, cerita sama suami, sama pastor. Terus ya udah dikasih tahu bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya, justru kematian itu adalah kemenangan. Itu artinya papa udah menang sekarang, terus papa udah nggak sakit-sakit lagi, udah nggak menderita lagi. Jadinya
justru Jessica harus bersyukur Tuhan udah jemput papa pulang. Terus papa udah mendapati hidup yang kekal gitu. Jadi di situ juga aku terbuka pikiranku bahwa aku harus ikhlas, aku harus menerima ya, menjalaninya gitu. Abis kan kita bisa apa? Kita hanya manusia yang ya udah berusaha terus untuk menjalani hari demi hari gitu. Ada pesan yang disampaikan sama mendiang sebelum berpulang menitipkan Hagia buat kamu? Kalau pesan sih yang signifikan nggak ada ya. Jadi nggak ada sih, papa cuma seneng aja papa bisa lihat Hagia gitu. Terus seneng papa dikasih cucu perempuan lagi gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau yang pesan yang gimana-gimana enggak. Gitu. 6 bulan kepergian papa ya, rindu pasti masih bisa terasa sampai dengan sekarang. Jessica Iskandar, kita akan mengajak kamu berpindah tempat, mengungkapkan kerinduan kamu dalam suara kerinduan. Silakan. Ya, silakan. Jedar di sini ada sebuah telepon. Silakan, ada papa di sana. Jessica mau bilang apa? Sampaikan apa yang mungkin belum sempat kamu sampaikan untuk papa. Silakan. Halo papa yang ada di surga. Kemarin sebenarnya waktu aku berenang di laut di Sumba, itu aku udah ngobrol sama papa di laut. Soalnya kan waktu itu papa abunya dibuang ke laut. Jadi aku ngerasa papa ada di mana-mana ketika aku ada di laut. Jadi aku ngerasa bisa deket sama papa. Terus aku bahagia, papa jangan khawatir soal aku. Aku jagain mama sekarang, ajak mama jalan-jalan. Jadi papa jangan sedih ninggalin mama. Soalnya mama bahagia sekarang. Bisa deket sama cucu-cucu. Terus bisa nikmatin waktu. Dan semoga papa di sana bisa bahagia karena udah gak sakit-sakit lagi. Udah bisa lihat anak-anak papa tumbuh, punya keluarga masing-masing, punya cucu yang lucu-lucu, yang sehat. Terima kasih ya papa udah jadi ayah yang terbaik buat aku, buat kakak-kakak, buat jadi suami yang terbaik juga buat mama, udah jadi teman sepanjang hidup mama. Cinta kalian itu menginspirasi aku untuk bisa punya keluarga kayak mama sama papa yang terus berjuang apapun yang terjadi. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Udah membesarkan aku sampai menjadi aku yang seperti ini. Thank you papa. I love you. You're the best. Bye. Ada yang datang, tapi ada yang pergi. Semoga semua akan selalu dikenang di hati. Amin. Semangat selalu Jessica Iskandar. Sehat-sehat buat kamu dan juga Baby Hagia dan keluarga. Amin, terima kasih. Tapi buat Sobat Ambiar, kalau ngomongin soal Jessica Iskandar, boleh kita balik lagi ke sini. Jedar, kita juga pasti paham betul ya perjalanan hidup kamu dari mulai karir termasuk juga keluarga. Tidak mudah. Badai kehidupan naik turun pun juga putra kamu, anak pertama kamu. Kita tahu bahwa Elbara kemarin juga sempat ada kabar yang kita terima bahwa ayah kandungnya pengen ketemu. Tapi ini yang disampaikan Vincent. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Al-Barak dicari ayah kandungnya. Vincent Verhaak, ketemu aku dulu.
Gimana tuh maksudnya? Ketika ada kalimat El Barak dicari ayah kandung, artinya ada komunikasi dari ayah kandungnya? Enggak, itu jadi gini, aku mau meluruskan ya. Itu sebenarnya waktu itu tuh itu mencuat gara-gara kalau nggak salah waktu kita berdua aku sama Vincent jadi bintang tamu pagi-pagi ambiar juga. Waktu itu kan ditanya, misalkan ibaratnya kalau suatu hari nanti ayah itu mau ketemu El, gimana ya kan Vincent jawab gitu, tapi itu ketika ditanya gitu, tapi sampai saat ini nggak pernah komunikasi dan nggak ada kabar dan nggak pernah menghubungi dan nggak pernah ngajak ketemu juga, jadi itu mencuat gara-gara pertanyaan aja sebenarnya. Tapi Jessica seandainya ya, seandainya menghubungi ingin ketemu memang harus lewat Vincent atau ketemu Vincent dulu atau boleh tapi didampingi? Kalau menurut aku harus ketemu Vincent dan ketemu aku ya. Karena kita sebagai orang tua bukan perkara yang mudah ngerawat dan membesarkan anak. Punya mental yang sehat, nggak punya pikiran yang macam-macam. Dan kalau misalkan hal ini kan pastinya sensitif. Kita berdua, aku sama Vincent, kita harus tahu dulu apa maksud dan tujuan. Mau apa? Pertemuan itu mau buat apa gitu, mau say hi bye atau as a friend or what gitu, yang jelas dulu. Nanti dari situ ya baru kita bisa rundingin aku sama Vincent, baru nanti dari situ keluarlah jawabannya gitu. Oh gitu, jadi belum oke paham. Tapi artinya kamu sama Vincent sebetulnya udah ada obrolan dan sudah mempersiapkan apa yang akan dilakukan jika seandainya itu terjadi? Ya hal pertama adalah ya harus bertemu sama kita berdua dulu gitu. Itu yang pertama. Kalau kita udah tahu maksud dan tujuannya, dari situ baru kita Memutuskan apakah boleh dipertemukan atau iya, tidak gitu ya. Salam buat Vincent, karena kita juga yakin bahwa Vincent adalah seorang ayah yang baik, bertanggung jawab buat ketiga buah hatinya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.